Perlawanan Irak serang pangkalan militer Israel dan kilang minyak Israel. Perlawanan Islam Irak dalam pernyataan Jumat malam mengumumkan serangan terhadap pangkalan intelijen nomor 1 rezim Zionis di Golan dengan mengerahkan sejumlah drone serbu. Perlawanan Islam Irak juga mengumumkan serangan drone terhadap kilang minyak Israel di Haifa pada Sabtu pagi. Rincian lebih lanjut mengenai dampak serangan drone ini belum dilaporkan. Kelompok perlawanan Islam Irak berulang kali menargetkan pangkalan militer rezim Zionis dan Amerika Serikat di Irak dan Suriah dengan serangan drone dan rudal sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina di jalur Gaza. Apa itu skandal 72 Virgin yang mengguncang militer Israel? Militer Israel telah diguncang skandal saluran telegram 72 Virgin Uncensored atau 72 perawan tanpa sensor. Skandal apakah ini? Saluran telegram 72 Virgin ini adalah saluran yang rutin memposting gambar dan video pembunuhan para warga Palestina di Gaza dengan bahasa yang menghasut. Saluran ini ternyata dijalankan oleh tentara Zionis Israel yang menyimpan dari kode etik pasukan pertahanan Israel. IDF sebelumnya berupaya menjauhkan diri dari keterlibatan saluran telegram tersebut. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa hasil investigasi menemukan fakta sebaliknya bahwa IDF yang berperan dalam operasi saluran telegram tersebut. Setelah laporan media itu muncul, IDF akhirnya mengakui bahwa bagian dari internal mereka berada di balik saluran telegram tersebut untuk halayak atau halayak Israel di mana menggunakan memposting gambar-gambar warga Palestina yang tewas dan mereka klaim sebagai milisi Hamas untuk mengaruhi opini mengenai perang Gaza. Menurut laporan Haaretz, Departemen Pengaturan IDF yang bertanggung jawab atas perang psikologis terhadap orang asing menciptakan saluran 72 Virgin tanpa izin dan tanpa otoritas. Namun IDF bersikeras bahwa mereka secara tidak ada hubungannya dengan saluran yang dijalankan tentaranya itu. Tidak ada alasan bagi IDF untuk melakukan kampanye pengaruh terhadap warga Israel di Israel, kata IDF. Di saluran tersebut, pengguna memposting jenazah warga Palestina yang diklaim sebagai milisi Hamas yang berlumur darah dengan bahasa vulgar. Anda tidak akan percaya dengan video yang kami dapatkan. Anda bisa mendapat tulang mereka berderak, bunyi postingan itu. Anda harus menonton dengan suara, Anda akan mati tertawa. Lanjut postingan video pada 14 Oktober. Video eksklusif semalam atau selamat malam, jangan lupa share and repost. Bunyi caption video tersebut. Ada juga postingan gambar-gambar pria Palestina yang ditahan pasukan Israel di Gaza dan jasad-jasad yang diklaim tentara Zionis sebagai jasad milisi Hamas dengan keterangan teks yang berbunyi, membasmi kecoa, membasmi tikus Hamas bagaikan keindahan ini.
Menurut sumber tersebut, anggota staf secara resmi berwenang untuk mengambil tindakan tersebut. Departemen Pengaturan IDF menurut hadis mengawasi kampanye psikologis dan propaganda yang ditujuk pada musuh dan pemirsa asing. Perang Israel Hamas dan Gaza sejauh ini telah menewaskan hampir 28.000 orang di wilayah tersebut. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Operasi militer Israel telah menyebabkan bangunan tempat tinggal, rumah sakit, dan ambulan di Gaza diserang tanpa pandang bulu. Mahkamah Internasional pada bulan Januari menemukan bahwa Israel masuk akal melanggar konvensi genosida di Gaza. Panglima militer Israel nyaris mati dibantai puluhan roket Rusia. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF Letnan Jenderal Rav Herzi Palevi hampir menjadi korban tewas dalam serangan yang diluncurkan misi Hizbullah Lebanon di wilayah Gaton pada Selasa 27 Februari 2024. Dilansir dari FIFA Militer dari Al-Maidin, Hizbullah mengkonfirmasi serangan ke markas Divisi 146 Angkatan Darat Israel sekitar pukul 8.00 waktu setempat. Menurut laporan dikutip dari FIFA Militer dari Israel Broadcasting Corporation, Hizbullah sengaja memilih waktu tersebut untuk menyerang usai mengetahui bahwa Halevi akan berkunjung ke fasilitas militer Israel tersebut. Dalam serangan kali ini, pasukan paramiliter Syiah pimpinan Hasan Nasrullah menembakkan puluhan roket Katyusha buatan Rusia. Militer Israel menyatakan jika serangan puluhan rudal Hizbullah menghantam pusat kendali udara Meron, akibatnya sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tak hanya di Gaton, Hizbullah juga membombardir sejumlah wilayah di distrik Israel Utara dengan sistem peluncur multi roket. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran serangan Hizbullah Lebanon antara lain adalah Yarka di Galilea Atas, kemudian di Al-Marj, dan juga Tal et-Liat. Hizbullah kembali menegaskan serangan ke basis tentara adalah simbol dukungan terhadap perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, Hizbullah juga memastikan bahwa serangan tersebut adalah respon terhadap agresi militer Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon.